Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, mari kita sediakan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Nah, bagian ini membahas mengenai dua orang murid, yaitu Yohanes dan Yakobus, yang pada waktu itu meminta pada Tuhan Yesus. Mereka berharap supaya mereka dapat duduk dalam kemuliaan kelak. Nah, kalau kita lihat di keempat Injil ya, di situ kita melihat banyak hal-hal menakjubkan yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan yang membuat orang-orang maupun murid-murid pada waktu itu takjub kepada Dia. Mulai dari Dia menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang sakit. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia berjalan di atas air. Banyak hal yang Dia lakukan yang membuat orang-orang pada waktu itu takjub kepada Dia. Melihat Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang hebat, mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja mereka. Nah, sehingga pada bagian ini kalau kita lihat Yohanes dan Yakobus meminta kepada Tuhan Yesus supaya kelak nanti mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-35 ya dikatakan begini. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." 36. Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." 37. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Jadi ketika seseorang punya kekuasaan, kedudukan di dalam sebuah kerajaan, ya otomatis orang yang berada bersama dia yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga punya kuasa ya. Jadi mereka ingin punya kedudukan juga ketika Tuhan Yesus menjadi raja nanti, menjadi raja mereka ya. Nah, melihat itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes maupun Yakobus, Tuhan Yesus katakan kepada mereka ya, di ayat yang ke-43 dan 44. "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Jadi Tuhan Yesus di sini tidak serta-merta mengiyakan, tetapi di mana Dia katakan kepada mereka bahwa kalau engkau ingin menjadi yang besar, engkau terlebih dahulu melayani dulu. Engkau menjadi hamba dulu. Nah, Tuhan Yesus ingin mereka menjadi seorang pelayan, melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mengapa mengatakan kepada mereka seperti ini? Karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan teladan, memberikan sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani mereka, melayani orang-orang pada waktu itu. Dia adalah raja yang bertahta. Dia punya tahta, tapi Dia rela meninggalkan semua itu, datang ke dunia ini untuk melayani manusia yang berdosa lagi. Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa saya sebagai seorang raja yang berkuasa, tapi saya meninggalkan semua itu untuk melayani. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus selama 3 tahun di dunia, Dia melayani orang-orang miskin pada waktu itu. Dia memberikan makan 5.000 orang, Dia juga menyembuhkan orang sakit. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa kamu kalau ingin menjadi yang terbesar, terkemuka, kamu harus menjadi pelayan. Kamu harus menjadi seorang hamba. Jadi Tuhan Yesus ingin mereka melayani. Tuhan Yesus ingin mereka melayani karena Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani mereka. Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani. Kalau kita lihat di ayat yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong sama mereka bahwa kamu harus melayani, Tuhan Yesus terlebih dahulu telah melakukan itu. Dia meninggalkan tatanya, dia datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani manusia berdosa. Bahkan dia memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin mereka melayani. Nah, pesan ini juga hendak disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, bahwa kita juga harus saling melayani. Ya, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kita sebagai manusia berdosa yang seharusnya dihukum, yang seharusnya mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga dia mau datang ke dunia ini. Dia rela menderita, dia rela mengalami penderitaan manusia demi kita. Dia sudah menebus kita, karena itu kita juga mau melayani. Kita melayani dengan seluruh kehidupan kita, apapun yang kita punya dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa main musik, kita punya suara yang bagus, kita bisa memberikan semua itu untuk Tuhan. Kita mau mengambil bagian dalam pelayanan. Kalau kita bisa alih dalam komputer, dalam multimedia, mari kita pakai semua itu untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah melayani kita. Dia sudah begitu mengasihi kita. Kita juga melayani Tuhan dengan menolong orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Bapak Ibu, mari kita mau melayani Tuhan dengan sebuah motivasi juga yang benar. Bukan dengan supaya dilihat orang bahwa kita punya sesuatu yang lebih dalam hidup kita, bahwa kita ingin dipuji, tetapi kita mau melayani semata-mata karena kita telah dilayani, karena kita telah ditebus. Kita melayani sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia telah melayani kita dan Dia telah berkorban untuk kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita punya dalam kehidupan kita, mulai dari talenta yang Tuhan berikan, kekayaan yang kita punya juga kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita punya dalam kehidupan kita ini, Tuhan mau kita pakai itu untuk kemuliaan Dia. Tuhan mau kita pakai semua itu untuk melayani Dia. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita dan mengasihi kita, menebus kita. Mari kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar dan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau rela untuk menebus kami. Engkau rela menderita bagi kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dalam hidup kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.